Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Fang Yuan. Laporan mendesak, sekelompok besar serigala turtleback telah muncul 3000 li di depan. Mereka memiliki jumlah yang sangat besar, diperkirakan sekelompok 10.000 serigala. Gu Master investigasi suku G datang berlari dan melapor kepada pemimpin suku G. Ekspresi pemimpin suku G berubah serius dan melambaikan tangannya ke Master Gu, selidiki lagi. Tidak lama sebelumnya, dia sudah menerima surat Gu dari investigasi Gu Masters. Tetapi seringkali di medan perang, untuk mencegah huruf Gu dipotong oleh musuh, Gu Masters investigatif akan datang untuk menyampaikan pesan secara pribadi. Serigala turtleback adalah spesies serigala dengan pertahanan terkuat. 10.000 serigala ini akan menjadi tulang yang sulit untuk dikunyah. Kami telah memerintahkan Gu Masters untuk memikat mereka, tetapi belum ada hasil. Kelompok serigala ini menuju kita. Sudah berapa lama sejak kita mulai bermigrasi? Sepertinya suku Men tidak ingin membiarkan kita pergi. Untungnya, serigala ini tidak cepat yang memberi kita waktu untuk mengatur formasi kita. Para tetua suku G berkomentar satu demi satu. Di dataran utara yang kacau, tidak ada Master Gu yang bisa naik ke posisi tinggi yang bodoh. Saat ini, semua tetua sudah menyadari kebenaran. Sebagian besar pasukan suku G telah menghentikan gerakan mereka dan membentuk formasi melingkar. Sejumlah besar Master Gu dengan gugup menggunakan cacing Gu untuk mendirikan tembok tinggi, menara pemanah, dan banyak lapisan pertahanan. Para petinggi suku G mengawasi situasi dari tenda pusat. Putra, pemimpin suku G dengan lembut memanggil. Ayah, aku di sini. Ge Guang segera menjawab. Undang Tuan Chang San Yin untuk datang. Pada pertempuran yang menyangkut kelangsungan hidup suku ini, pemimpin suku G tidak mau melepaskan kekuatan pertempuran apapun. Iya, Ge Guang membungkuk dan pergi, dia baru saja berjalan dari tenda utama ketika dia melihat Fang Yuan. Paman, Ge Guang menyapa dengan riang. Fang Yuan menganggukkan kepalanya, langsung berjalan ke arahnya dan berkata dengan nada yang sedikit mendesak, saya tahu tentang invasi kelompok serigala. Bagaimana situasinya? Kami memiliki waktu sekitar 8 menit sebelum kelompok serigala mencapai. Sejak relokasi kami, untuk mencegah suku Men bermain trik, ayah telah menugaskan kavaleri ringan untuk mengintai jarak 600 li. Ge Guang mengikuti Fang Yuan dan melapor kepadanya dari samping. Keduanya berjalan di dalam tenda utama yang berada di atas gundukan. Gundukan itu sudah ditinggikan dengan menggunakan cacing Gu. Para petinggi suku G memiliki bidang pandang yang sangat baik dari gundukan. Ini karena mereka bertemu dengan kelompok serigala. Jika mereka bertemu dengan kelompok elang atau burung hantu, mereka akan menggali terowongan. Metode yang berbeda menangani situasi yang berbeda. Melihat Fang Yuan, petinggi suku G buru-buru menyapanya. Suasana di sini tegang seperti badai sedang terjadi. Suku G kami benar-benar beruntung memiliki saudara laki-laki Raja Serigala untuk membantu kami, saya bisa merasa nyaman. Pemimpin suku G menghela nafas dan berbicara dengan rasa terima kasih. Hehehe, nasib antara aku dan suku G tidak dangkal. Teman harus saling membantu ketika mereka menempuh jalan yang sama. Bagaimana situasinya? Fang Yuan bertanya. Silakan lihat. Pemimpin suku G memimpin Fang Yuan menuju meja di mana ada kulit domba yang memiliki peta yang digambar di atasnya. Dia menunjuk ke arahnya dan memperkenalkan medan. Di sekitarnya, garis pertahanan suku G dan gerakan kelompok serigala. Tuan telah mengaturnya dengan benar, tidak ada yang salah. Fang Yuan pertama-tama memuji, lalu menunjuk ke arah tanda di peta. Tatapan semua orang mengikuti jarinya, itu adalah sungai di samping perkemahan mereka. Karena ada area bahaya seperti itu, mengapa kamu tidak menggunakannya untuk pertahanan? Fang Yuan melamar. Saudara mungkin belum tahu, kami sudah memikirkannya, tetapi sebagian besar pasukan memiliki gerakan yang lambat dan akan terlambat pada saat kami mencapai sungai, mendirikan kamp lagi dan mengatur garis pertahanan baru. Pemimpin suku G tersenyum pahit. Untuk migrasi suku, sebagian besar anggota suku menggunakan kuda perut besar. Namun, karena banyak barang yang disimpan di kuda perut besar, kecepatannya lambat. Master Gu suku G dapat dengan cepat mencapai tepi sungai di Serigala Punuk.
Tetapi sebagian besar manusia akan tertinggal dan begitu kelompok serigala tiba, semua manusia mungkin dimusnahkan. Tanpa manusia, bagaimana mungkin ada Master Gu baru di masa depan di suku manapun? Manusia adalah landasan dari semua suku. Namun, Fang Yuan tersenyum cerah, saudaraku, saya juga orang dataran utara, saya secara alami tahu ini. Kami tidak bisa pergi ke tepi sungai, tetapi kami bisa membiarkan sungai datang kepada kami. Mata petinggi suku Ge berbinar mendengar kata-kata ini. Benar, kita bisa menggali kanal dan menggambar sungai untuk membantu kita bertahan. Serigala turtleback memiliki tubuh yang berat dan tidak bisa berenang, begitu mereka jatuh ke sungai, mereka akan tenggelam ke dasar dan tenggelam sampai mati. Tuan pemimpin suku, kirim perintahnya dengan cepat. Pemimpin suku Ge juga langsung mengirim perintah, saya memerintahkan Ge Cui, Ge Xiang, dan Ge Mi untuk memimpin pasukan pertama, ke-7 dan ke-18 masing-masing, segera menghentikan semua tugas saat ini dan pergi ke tepi sungai untuk menggali kanal. Adapun pasukan ke-3, ke-5 dan ke-16, kamu harus mengambil alih tugas yang belum selesai dari pasukan pertama, ke-7 dan 18. Iya, Gu Master investigatif di luar tenda segera menerima perintah itu. Beberapa napas kemudian, 3 huruf Gu terbang secara terpisah menuju lokasi yang jauh. Untungnya, saudara laki-laki ada di sini untuk membimbing kita keluar dari kebingungan ini. Pemimpin suku tua itu menyapa Fang Yuan lagi dengan ekspresi terima kasih yang datang dari lubuk hatinya. Hanya dengan mengandalkan saran dari Fang Yuan ini, mereka dapat melestarikan sekitar 100 Master Gu dan bahkan dapat mengurangi korban. Bagaimanapun juga, dia adalah Raja Serigala. Seketika, tatapan semua tetua suku Ge ke arah Fang Yuan samar-samar berubah menjadi pujian dan kekaguman. Selama periode tegang dan sibuk ini, waktu berlalu dengan cepat. Gu Masters investigatif datang ke kamp satu demi satu untuk melaporkan posisi kelompok serigala. Pada saat yang sama, mereka juga telah dengan jelas mengintai jumlah serigala turtleback. Lebih dari 38.000. Ketika kelompok serigala hanya berjarak 800 li dari kamp, pemimpin suku Ge mulai memanggil kembali Gu Masters investigasi tertib. Pada saat kelompok serigala mencapai 500 li jauhnya dari kamp, kanal terbentuk dan air sungai ditarik masuk. Ketika mereka mencapai 300 li, 3 garis pertahanan selesai terbentuk dan pasukan tempur dikerahkan segera. Dukungan dan logistik Gu Master yang bertanggung jawab atas konstruksi mundur satu demi satu, menggunakan batu purba untuk memulihkan esensi purba mereka dengan cepat. Mereka tidak berani bersantai bahkan sesaat. Ketika medan pertempuran tidak dapat bertahan, mereka harus pergi sebagai bala bantuan. Pada jarak 100 li, semua orang bisa melihat sejumlah besar bayangan hantu serigala di cakrawala. Di tenda utama, 8 Gu investigasi diaktifkan, asap membubung dan bisa dilihat dari segala arah. Kelompok serigala turtleback terutama berasal dari sisi utara. Pada saat yang sama, ada juga banyak serigala yang datang dari timur laut dan tenggara. Saat kelompok serigala semakin dekat dan dekat, semua manusia bisa melihat mereka dengan jelas. Serigala turtleback memiliki fisik yang luas, seluruh tubuh mereka berwarna hijau tua dan memiliki mata biru tua. Di punggung mereka ada cangkang seperti kura-kura. Cangkang ini sangat berat dan sekitar sepertiga dari berat serigala punggung kura-kura disebabkan olehnya. Selain tujuan defensif, ia juga bisa menyimpan nutrisi seperti unta. Pengisian beberapa puluh ribu serigala menyebabkan tanah mulai bergetar. Fang Yuan berjalan keluar dari tenda utama dan menatap padang rumput hanya untuk melihat sejumlah besar serigala bergerak di tanah. Dia kemudian melihat ke perkemahan di bawah, anggota suku Ge bergerak dengan sibuk tanpa kekacauan, itu adalah hal yang normal untuk menghadapi serangan binatang buas di dataran utara. Jadi, apakah itu Gu Master atau manusia, mereka telah menumbuhkan pikiran yang kuat. Garis pertahanan pertama di utara adalah yang pertama menghadapi serangan. Bertarung. Seorang pemimpin Gu Master yang menonton dari menara berteriak keras dan melemparkan bila angin. Segera setelah itu, Gu Master di sekitarnya juga mulai bergerak. Deretan bila angin terbang jauh, memotong lusinan serigala punggung kura-kura seketika. Ketika kelompok serigala menjangkau lebih dekat, Master Gu meninggalkan bila angin dan menggunakan api yang lebih kuat Gu petir, dan sebagainya. Untuk sesaat, lampu warna-warni yang tak terhitung jumlahnya meledak di medan perang,
seperti kembang api yang ditembakkan secara bersamaan. Teriakan manusia, lolongan serigala yang marah dan suara menusuk dari bilah angin terbentuk menjadi campuran suara. Serangan kelompok serigala seperti hujan yang datang tanpa henti, dan berhasil menyerang. Mereka pertama kali melintasi dinding bumi. Dinding tanah tebal, dan fondasinya telah diperkuat dengan tembaga dan besi. Serigala turtleback yang tak terhitung jumlahnya memar parah ketika mereka menabrak dinding bumi ini dan bahkan mati di tempat. Namun, kelompok serigala maju gelombang demi gelombang, beberapa menginjak-injak mayat dan melompat tinggi, sementara beberapa mencakar dinding bumi untuk menembus. Selanjutnya, garis pertahanan di tenggara dan timur laut juga memasuki medan perang. Teriakan bergema di seluruh langit dan korban mulai muncul. Penyembuhan Gu Master mulai menunjukkan nilai mereka. Karena mereka telah membuat persiapan yang cukup, seluruh suku Ge bergerak dengan sangat tertib. Lihat, itu adalah Raja Serigala yang tak terhitung jumlahnya. Seseorang berteriak sambil menunjuk ke arah tertentu. Semua orang segera mengikuti suara itu dan melihat. Raja Serigala yang tak terhitung jumlahnya ini sangat besar, bahkan 10 kali ukuran serigala turtleback normal sedikit lebih rendah darinya. Aura tiraninya terwujud saat berjongkok di tanah dan melolong, memerintahkan kelompok serigala untuk membagi. Kelompok serigala turtleback dibagi menjadi 5 hingga 6 kelompok dan mulai berputar-putar di sekitar kamp suku Ge, mencari lubang di pertahanan. Seperti ini, suku Ge dikelilingi oleh serigala dari segala arah, dan pertempuran terjadi di mana-mana. Di bukit tanpa nama di luar medan perang, sekelompok anggota suku manusia menggunakan cacing Gu untuk menyembunyikan diri dan menggunakan Gu investigasi untuk mengamati situasi. Pertempuran telah dimulai. Menhao tersenyum, bersukacita dengan bencana suku Ge. Suku Ge benar-benar menyalurkan sungai melalui kanal, pemimpin suku Ge. Benar-benar rubah tua, tapi, ada lebih dari 30.000 serigala turtleback, bahkan jika suku Ge mampu melawan mereka, mereka akan menderita kerugian serius. Menhong tersenyum dingin. Penampilannya sangat mirip dengan pemimpin suku Mentu, dia adalah putra tertua Mentu dan memiliki kultivasi peringkat 3 tahap tengah. Pemimpin suku muda benar, bahkan jika suku Ge dapat memblokir gelombang pertama kelompok serigala, masih ada gelombang kedua dan juga gelombang ketiga. Menhao tersanjung, meskipun Menhong adalah putra tertua, tetapi dia masih belum benar-benar pemimpin suku muda. Namun, Menhao telah berjanji setia kepada Menhong dan merupakan pendukungnya yang bersemangat, dia menyebut Menhong sebagai pemimpin suku muda, itu adalah sanjungan dan juga harapannya. Pemimpin suku muda, Menhong tidak membantah dan malah menganggukkan kepalanya, ayah telah memberikan tugas penting ini kepadaku, aku akan membangun pahala besar dengan menyelesaikan ini dan mungkin memang menjadi pemimpin suku muda ketika kita kembali ke suku. Sayangnya, bocah licik Menduo itu tidak datang, jika tidak, saya bisa meminjam kekuatan orang lain dan dengan mudah menyingkirkan bocah jahat itu. Menduo mungkin agak cerdas, tetapi bakatnya kurang dan dia sama sekali bukan pasangan pemimpin suku muda. Lihat, 100 raja serigala telah bergerak, kata Menhao. 100 raja binatang memiliki cacing Gu peringkat 2 yang berada di tubuh mereka, dan sangat kuat. Penampilan mereka segera menyebabkan tekanan pada pasukan garis depan suku Ge meningkat pesat. Jumlah korban meningkat tajam, dan 2 hingga 300 raja serigala menghancurkan dinding bumi dan menembus pertahanan suku Ge. Hehehe, melihat Master Gu suku Ge yang sekarat satu demi satu, Menhong menunjukkan senyum senang dan sinis. Sekelompok orang bodoh yang bodoh ini sebenarnya tidak bergabung dengan suku Men, sekarang bukankah mereka hanya menderita makanan penutup mereka? Senyum Menhong menegang, melalui cacing Gu investigasi, dia melihat perbudakan serigala Gu memasuki 100 raja serigala. Itu segera mengubah keselarasannya dan melolong, menyebabkan serigala di sampingnya jatuh ke dalam kekacauan. Segera setelah itu, serigala turtleback ini mengikuti Raja Serigala menuju kamp suku Ge dan berkumpul di bawah Master Gu. Menhong menyipitkan matanya dan menatap Master Gu ini, mungkinkah orang ini adalah Raja Serigala, Chang Sanyin? Ya, pemimpin suku muda. Menhao mengkonfirmasi. Menhong mengejek, ayah mengatakan dia adalah ketidakpastian terbesar. Coba saya lihat kemampuan apa yang dia miliki. Lihat di sana, itu adalah pahlawan besar dataran utara, Chang Sanyin. Chang Sanyin menyerang, dia benar-benar spektakuler. Perkemahan itu bersorak.
Tidak hanya suku Men, tetapi bahkan guru Gu suku Ge memandang Fang Yuan. Fang Yuan baru saja menguji keterampilannya, menaklukkan 100 Raja Serigala dan langsung menjadikan beberapa ratus serigala turtleback sebagai bagian dari kekuatannya, itu mengubah medan perang ini menjadi zona aman. Chang San Yin, tinggi di gundukan, pemimpin suku Ge tua melihat pandangan belakang Fang Yuan saat dia bergumam. Di benak semua orang, ada satu pertanyaan, mantan Raja Serigala, jenius dataran utara, berapa banyak kekuatan pertempuran yang tersisa sekarang? Fang Yuan memandang puluhan ribu serigala punggung kura-kura di depannya dengan tatapan sungguh-sungguh. Dalam perspektif orang lain, serigala ini adalah ancaman, tetapi di mata Fang Yuan, ini adalah hadiah yang dikirimkan kepadanya. Dia khawatir tidak memiliki cukup serigala di kelompoknya, tetapi jika dia bisa menaklukkan raja-raja serigala ini, kekuatan pertempurannya akan melonjak. Pada saat ini, itu adalah langit biru yang cerah saat sinar. Matahari bersinar, penglihatan jelas saat pertempuran sedang berlangsung. Suku Ge telah mempersiapkan diri dengan cukup, memiliki 3 dinding tanah untuk mempertahankannya, dan juga membangun saluran air untuk membagi serigala yang masuk menjadi beberapa segmen, mencegah mereka mengepung Gu Master. Ini adalah keuntungan medan. Melihat diri mereka sendiri, Master Gu suku Ge bertahan dengan pemimpin suku muda Ge Guang memimpin, mereka sangat aman. Suku Ge bersatu dalam bertahan melawan kelompok serigala, hati mereka satu, ini adalah kondisi yang paling menguntungkan. Jika saya bepergian sendirian, saya harus melarikan diri dari kelompok binatang buas dengan skala besar. Tapi sekarang, semua kondisi sempurna untukku. Ini adalah kesempatan anugerah yang ditempatkan di depan saya, bagaimana mungkin saya tidak memanfaatkannya sepenuhnya. Berpikir begitu, Fang Yuan tertawa riang, niat bertarungnya meningkat saat dia berkata kepada orang-orang, semuanya, ikutlah denganku. Ge Guang dan yang lainnya menjawab. Di bawah kepemimpinan Fang Yuan, Gu Master mulai memindahkan formasi mereka, pergi ke area lain di medan perang. Bam! Sebuah menara panah tinggi jatuh ke tanah, hancur berkeping-keping. Pelaku di balik ini meraung keras saat bertarung dengan selusin Master Gu peringkat 2 di sekitarnya. Ini adalah 100 Raja Serigala. Pada titik ini, semua serigala di sekitarnya telah mati, itu adalah pertempuran sendirian dengan sengit. Master Gu di sekitarnya menggunakan cacing Gu mereka untuk menyerang dari kejauhan, menjebaknya saat mereka mengurangi hidupnya perlahan. Di medan perang, ada 3 mayat Gu Master. Pada titik ini, Fang Yuan dan yang lainnya mengendarai serigala punuk mereka dan tiba. Perbudakan serigala Gu, pergi. Fang Yuan menunjuk dengan jarinya dan perbudakan serigala peringkat 2 Gu berubah menjadi asap tipis, mendarat di tubuh Raja Serigala 100 ini. Raja Serigala melolong dengan marah, tidak mau diperbudak, melawan dengan seluruh energinya. Mata Fang Yuan bersinar saat dia menekannya dengan jiwa 100 orangnya. Raja Serigala merintih saat asap mengendap di tubuhnya, mengubahnya menjadi hewan peliharaan pribadi Fang Yuan seketika. Raja 100 serigala berbaring di tanah, menjaga cakar dan giginya saat tubuhnya dipenuhi luka-luka, mengalir dengan darah. Guru Gu penyembuhan. Fang Yuan menginstruksikan, dan seorang Master Gu berjalan keluar dari belakangnya, mengaktifkan cacing Gu-nya dan menyembuhkan Raja 100 serigala ini. Binatang sialan ini. Dia membunuh saudaraku. Seorang Gu Master muda yang telah memasuki pertempuran masih ingin menyerang. Ge bisa, teriak Ge Guang, menatap orang ini. Leher Tuan Gu muda menegang saat dia berjalan ke Raja 100 serigala, menendangnya dengan keras, tetapi tidak mencoba membunuhnya. Selanjutnya, dia menutupi wajahnya dan menangis, terisak tak terkendali. Master Gu di sekitarnya merasakan resonansi yang kuat dengannya. Setelah guru Gu muda menangis sebentar, dia mengangkat kepalanya, menyeka air matanya saat dia berkata, pergi, mari kita terus membunuh serigala. Baiklah, ayo ikuti saudara Geken. Kelompok kecil biasa ini memasuki medan perang lagi. Ayo pergi ke perhentian berikutnya. Fang Yuan terus bergerak maju. Di daerah barat laut, 300 Raja Serigala menerobos tembok bumi dan menghancurkan garis pertahanan. Fang Yuan dengan cepat tiba, saya Raja Serigala Chang San Yin, semua Master Gu mendengarkan instruksi saya. Dengan Ge Guang di sampingnya, dia berhasil mendapatkan hak komando. 300 Raja Serigala ini, apa cacing Gu mereka masing-masing? Fang Yuan bertanya. Segera seseorang melapor.
Mata Fang Yuan bersinar saat dia membagi orang-orang menjadi 3 kelompok. Grup 1 akan memikat Raja Serigala 100 kiri, dan membawanya ke garis pertahanan kedua. Fang Yuan menginstruksikan, bawa ke sana. Seorang Gu Master terkejut, mengungkapkan keprihatinannya. Fang Yuan menatapnya dengan tajam, aku bilang bawa, jadi lakukan apa yang aku katakan. Ini perintah. Iya, grup 2, batasi Raja Serigala di sebelah kanan, pastikan kamu menghancurkan Gu pertahanannya. Iya, kelompok 3, ikuti aku. Fang Yuan melambaikan tangannya dan memasuki medan perang secara pribadi. Setelah sedikit pertempuran, dia menggunakan perbudakan serigala Gu. Asap tipis hendak mendarat, ketika Raja Serigala ini menembakkan nyala api yang membakar asap. Ekspresi Fang Yuan menjadi dingin, dia merasa sakit hati kehilangan perbudakan serigala peringkat 2 ini Gu. Ge Guang memarahi, mengapa masih memiliki lampu api Gu? Maafkan aku pemimpin suku muda, ini pertama kalinya Gu ini digunakan. Bawahan itu dengan cepat melaporkan. Ge Guang, kamu bertanggung jawab atas cahaya api ini Gu. Gunakan semua metode yang kamu miliki, aku akan segera kembali. Fang Yuan melihat bahwa Raja Serigala ini tidak dapat ditangani sementara itu, jadi dia memberikan instruksinya dan menyerahkan masalah kepada orang lain. Sementara itu, dia menukar targetnya dengan Raja Serigala lain, menggunakan perbudakan Serigala Gu. Cacing Gu pertahanan Raja Serigala ini sudah dihancurkan oleh Gu Masters, tanpa kecelakaan, Fang Yuan dengan mudah menangkapnya. Ketika dia berbalik, Ge Guang sudah membuat pohon dan menyegel mulut Raja Serigala 100 ini dengan tanaman merambat, itu tidak bisa menembakkan api lagi. Kerja bagus. Fang Yuan memuji saat dia menggunakan perbudakan Serigala Gu. Raja 100 Serigala menyaksikan asap tipis memasuki tubuhnya, setelah perlawanan ringan, ia kalah dari jiwa 100 orang, menjadi salah satu hewan peliharaan Fang Yuan lainnya. Setelah menjaga 200 Raja Serigala ini, Fang Yuan berbalik dan menangkap Raja 100 Serigala di garis pertahanan kedua juga. Hanya dalam waktu singkat, Fang Yuan membagi 300 Raja Serigala, dan menangkap mereka satu persatu, menyelesaikan krisis ini. Semua orang kagum, mereka terus mengikuti di belakang Fang Yuan, mendengarkan perintahnya. Akhirnya, mereka menyadari bahwa selama mereka mengikuti perintahnya, mereka akan mengakibatkan cedera atau kematian sesedikit mungkin. Chang San Yin ini memiliki beberapa keterampilan. Di luar medan perang, putra tertua Men Hong menggunakan cacing Gu investigasinya untuk menyaksikan penampilan Fang Yuan, ekspresinya tenggelam. Jiwanya adalah jiwa 100 orang, tidak sulit untuk menaklukkan 100 Raja Serigala ini. Tapi hanya ini tidak dapat mengubah situasi. Itu akan tergantung pada keterampilan manipulasi serigalanya. Men Hao menghibur di samping. Memem. Fang Yuan langsung duduk di tanah, memegang 2 batu purba saat dia memulihkan esensi purbanya. Mengaktifkan perbudakan Serigala Gu tidak menghabiskan banyak esensi purba, tetapi yang paling penting, itu adalah beban jiwanya. Fang Yuan menaklukkan 100 Raja Serigala satu demi satu, dia menggunakan jiwa 100 orangnya untuk menekan Raja Serigala. Setelah persaingan antar jiwa, jiwa Fang Yuan menjadi lebih tidak sabar dan impulsif, sementara perasaan kesal di hatinya semakin kuat. Jika dia meninggalkan gejala ini sendirian, dia mungkin mengalami pusing, atau lebih buruk lagi, jiwanya mungkin rusak, kehilangan ingatannya atau menurunkan kecerdasannya. Fang Yuan memejamkan mata dan menenangkan pikirannya dan menenangkan jiwanya. Setelah beristirahat sebentar, jiwa 100 orang itu stabil, semua emosi negatifnya menghilang ke udara tipis. Semuanya, terus ikuti saya dalam penaklukan kami. Fang Yuan mengendarai serigala punuknya saat Ge Guang dan yang lainnya mengikuti. Seperti ini, setelah bergerak di sekitar medan perang untuk sementara waktu, Fang Yuan menaklukkan 300 Raja Serigala, dan 800 serigala punggung kura-kura biasa. Melolong. Tindakan Fang Yuan membuat marah 1000 Raja Serigala. Melihat bawahannya menyerah kepada musuh, Raja 1000 Serigala ini melolong saat memimpin kelompok serigala menuju Fang Yuan, menyerang dengan ganas. 1000 Raja Binatang Buas dapat mengendalikan ribuan binatang buas, sementara juga memiliki beberapa ratus Raja Binatang Buas di bawahnya. Ada cacing Gu peringkat 3 di tubuhnya, mengabaikan kelompok serigala. Setidaknya 3 kelompok Gu Master kooperatif diperlukan untuk membunuh 1000 Raja Binatang.
Jika ada 3 Master Gu peringkat 3, mereka hampir tidak bisa menandinginya. Melihat Raja Seribu Binatang menyerang, ekspresi Ge Guang dan yang lainnya berubah. Mereka sebagian besar adalah elit peringkat 2, hanya Ge Guang yang merupakan Master Gu peringkat 3. Jangan khawatir pemimpin suku muda, kami di sini untuk membantumu. Tepat pada saat ini, 3 tetua suku Ge datang. Fang Yuan telah membuat kesepakatan dengan petinggi suku Ge di tenda utama, suku Ge harus membantu dalam hal ini. Hahaha, dengan bantuanmu, serigala ini sama baiknya dengan kita. Fang Yuan tertawa terbahak-bahak. Pertempuran sengit terjadi. Raja Seribu Serigala ini menyerang dengan hiruk-pikuk, ia menggunakan cakar dan giginya, dan bahkan mampu memanggil hantu kekuatan serigala. Di medan perang, ia mengamuk dan bergerak tanpa pengekangan, menyerang tanpa ampun. Tetapi di pihak Fang Yuan, mereka memiliki kekuatan yang lebih besar. 4 peringkat 3 Gu Master, 1 peringkat 4 Gu Master, serta sejumlah elit peringkat 2. Setelah 2 tetua terluka ringan, Fang Yuan menemukan peluang bagu dan menggunakan perbudakan serigala peringkat 3 Gu. Perbudakan serigala peringkat 3 Gu berubah menjadi asap tipis, jauh lebih tebal dari versi peringkat 2, saat mendarat di Raja Seribu Serigala. Fang Yuan menggunakan jiwa 100 orangnya untuk menekannya, dan setelah selusin napas, asap tipis berhasil dan benar-benar menyatu ke dalam jiwa Raja Seribu Serigala. Ini adalah 1000 binatang pertama yang ditaklukkan Raja Fang Yuan dalam pertempuran ini. Setelah Raja Seribu Serigala menyerah, 200 Raja Serigala dan beberapa ribu serigala kura-kura biasa di bawahnya juga berubah kesetiaan. Begitu banyak serigala turtleback memberontak dan beralih ke faksi suku Ge, menyebabkan bagian medan perang ini menghentikan pertempuran. Seluruh kelompok serigala hanya memiliki sekitar 15.000 Raja Serigala, tetapi sekarang satu diambil oleh Fang Yuan. Pada saat ini, bahkan Raja Serigala yang tak terhitung jumlahnya merasakan sesuatu yang tidak beres, ia melolong saat bila angin berdaun 4 besar berputar dan melesat ke arah Fang Yuan. Naga air 3 cakar Gu. Seorang tetua klan berteriak, mendorong dengan tangannya saat naga air biru muda menabrak bila angin, meledak dan menyebabkan gerimis kecil. Batu tinju Gu. Tetua kedua meninju dengan tinju kanannya, saat batu besar tercipta di udara, terbang ke depan seperti kepalan tangan, tetapi dicukur oleh bila angin. Jaring petir Gu. Tetua ketiga menembakkan jaring besar yang terbuat dari petir, menutupi bila angin. Bila angin melemah, setelah ditutupi oleh jaring petir, ia berputar dengan marah dan memotong jaring terbuka, tetapi itu di saat-saat terakhirnya. Saat terbang di udara, perlahan menghilang. Sepanjang seluruh proses, Fang Yuan tidak melakukan apa-apa. Master Gu suku Ge sangat protektif terhadap Fang Yuan, bahkan jika dia adalah Master Gu peringkat 4 yang memiliki cultivation lebih tinggi dari mereka. Jalan perbudakan kehidupan Gu Master sangat penting. Jadi, ketika mereka bertarung, sering ada Master Gu yang bertugas melindungi mereka. Tindakan suku Ge tidak terlalu protektif, itu hanya norma dunia Gu Master. Serangan Raja Serigala yang tak terhitung jumlahnya menyebabkan semua suku Ge gugup. Jauh, mata Menhong berbinar, apakah Raja Serigala yang tak terhitung jumlahnya ini akan bergabung dalam pertarungan? Tapi segera, tatapannya meredup. Setelah segudang Raja Serigala gagal dalam serangannya, ia tidak melakukan serangan lagi dan malah terus duduk di belakang sambil memimpin kelompok serigala. Cabang dari kelompok 1000 serigala pindah untuk mengisi celah yang tercipta karena penyerahan Raja 1000 serigala sebelumnya. Api merah membakar seluruh Raja 1000 serigala ini dan hidungnya mengeluarkan asap hitam tebal dari waktu ke waktu. Gu pengapian diri peringkat 3. Fang Yuan mengenali salah satu Gu. Dengan cacing Gu ini melindungi Raja 1000 serigala, asap perbudakan serigala Gu akan dibakar bahkan sebelum mendarat. Kelopak mata Fang Yuan bergerak-gerak dan dia melirik Raja Serigala yang sangat jauh. Raja Serigala yang tak terhitung jumlahnya juga sepertinya kembali menatapnya, ketika binatang buas berevolusi ke tahap Raja Binatang yang tak terhitung jumlahnya, kecerdasan mereka akan jauh melampaui spesies serupa, dan Raja Serigala yang tak terhitung jumlahnya ini dengan jelas menunjukkan keputusannya untuk menargetkan Fang Yuan. Ge Guang tinggal di belakang dan bekerja sama dengan 3 tetua untuk membunuh serigala ini. Adapun yang lain, ikuti aku. Fang Yuan berbalik dan berjalan, menaklukkan 1000 Raja Serigala ini bukanlah hal yang mustahil,
tetapi itu akan sangat merepotkan dan memakan waktu. Serigala ini tidak cocok, jadi lebih baik pergi ke yang lain. Bagaimanapun, medan perang sangat besar, Fang Yuan tidak percaya mereka semua akan memiliki metode untuk menekan perbudakan serigala Gu. Benar saja, dia pindah ke beberapa tempat dan menuai panen besar. Hanya dalam waktu sekitar 2 jam, dia menaklukkan 1700 Raja Serigala dan 2000 Raja Serigala. Menambahkan semua serigala, Fang Yuan sekarang memiliki 4000 Raja Serigala, lebih dari 30 ratus Raja Serigala dan serigala biasa sudah berjumlah lebih dari 8000, mendekati 10.000. Kebanyakan dari mereka semua adalah serigala punggung kura-kura, tetapi ada juga Raja Serigala angin tingkat 1000 binatang buas. Di antara 100 Raja Serigala, ada juga Raja Serigala janggut beracun, Raja Serigala air, dan Raja Serigala angin. Dengan tindakannya, kekuatan militer antara kedua belah pihak di medan perang disamakan. Sebagian dari kelompok 30.000-10.000 serigala dimasukkan oleh Fang Yuan ke dalam pasukannya dan menambahkan kematian yang tak terhitung jumlahnya, kelompok serigala hanya memiliki sekitar 20.000 yang tersisa sekarang. Pertempuran melonjak seperti api dan pemimpin suku Ge melonggarkan alisnya, melihat harapan kemenangan. Dengan Chang San Yin bergerak, tekanan pada pasukan sukuku telah sangat berkurang. Bagaimanapun juga, dia adalah pahlawan legendaris, keterampilannya benar-benar luar biasa. Ini tidak aneh, dia adalah Master Gu peringkat 4, apalagi dia berjalan di jalan perbudakan, medan perang seperti itu adalah wilayahnya. Semua tetua memuji dan suasana di tenda utama menjadi santai. Jangan ceroboh, segudang Raja Serigala masih belum bergerak, hasil pertempuran ini belum pasti. Pemimpin suku Ge tepat waktu memperingatkan orang lain. Pemimpin suku Tuan benar, kita belum bisa santai. Menurutku, Raja Serigala yang tak terhitung jumlahnya ini mungkin tidak akan bergabung dalam pertarungan. Kelompok serigala telah menderita kerugian besar, wajar jika Raja Serigala mundur dalam situasi ini. Hah, tidak baik. Saat mereka membicarakannya, segudang Raja Serigala tiba-tiba melolong panjang. Semua serigala di medan perang secara bersamaan menyerang gila ketika mereka mendengar lolongan ini. Lebih dari 20.000 serigala turtleback menyerbu ke arah Kam tanpa mempedulikan nyawa mereka. Untuk sesaat, suku Ge lengah dan benar-benar kalah. Perintahkan garis depan untuk segera mundur ke garis pertahanan kedua. Pemimpin suku Ge segera memerintahkan. Kelompok serigala melakukan serangan habis-habisan. Ge Guang yang berada di garis depan memucat. Pergi bantu Gu Master untuk mundur, aku akan kembali ke peternakan untuk beristirahat dan mengatur, tunggu dukunganku. Ekspresi Fang Yuan gelap. Tuhan, kami telah diperintahkan oleh pemimpin suku untuk melindungimu. Beberapa Gu Master ragu-ragu. Fang Yuan membuka matanya dan mengeluarkan tatapan tajam, Gu Master di mana tatapannya mendarat semua menundukkan kepala mereka. Ge Guang. Fang Yuan memandang pemimpin suku muda suku Ge. Ge Guang mengertakkan gigi, aku akan mendengarkan paman. Dia kemudian melambaikan tangannya, kalian semua ikuti saya. Fang Yuan kembali ke peternakan sendirian, dikelilingi oleh serigala. Dia mengumpulkan semua serigala bersama-sama. Dengan hampir 10.000 serigala berkerumun, peternakan sementara ini langsung terasa sempit. Fang Yuan berkehendak, dan serigala air yang kuat dan kuat keluar dari kelompok serigala. Bagi orang biasa, ini adalah serigala air. Tapi di mata Fang Yuan, itu adalah serigala bermata putih. Serigala mata putih adalah binatang buas yang bermutasi, seperti biao di antara harimau dan babi petir di antara babi hutan. Setiap binatang dewasa biasa yang bermutasi akan menarik cacing Gu liar dan memiliki kekuatan yang bisa menandingi segudang raja binatang. Namun, serigala bermata putih ini masih dalam masa bayi dan belum dewasa. Bulu di seluruh tubuhnya seperti air dan diwarnai dengan warna biru muda, penampilan serigala air biasa. Tetapi selama orang mengamatinya dengan cermat, mereka akan menemukan pupilnya lebih putih dengan sedikit hitam, sangat berbeda dari serigala air biasa. Ketika benar-benar mencapai usia dewasa, pupil matanya akan menjadi putih. Pada saat yang sama, penglihatannya akan sangat diperbesar, sebanding dengan beberapa Gu investigasi peringkat 4 dan bahkan di malam hari, penglihatannya tidak akan terpengaruh. Fang Yuan secara tiak sengaja menemukan serigala bermata putih ini di pasar, dan tanpa membuat gerakan yang mencurigakan, dia membeli semua serigala air.
Saat ini, serigala bermata putih ini telah ditanam dengan perbudakan serigala peringkat 3 Gu oleh Fang Yuan. Dan untuk mempercepat pertumbuhannya, dia telah menggunakan jam tangan ketiga Gu. Ini menciptakan peningkatan nafsu makan serigala mata putih yang parah, sekitar 13 kali lebih banyak dari serigala air biasa. Juga, umurnya telah dipersingkat. Pergi. Fang Yuan memberi perintah, dan serigala bermata putih ini, yang kecepatannya sudah melampaui serigala angin, dengan cepat bergerak keluar dari peternakan menuju dataran yang lebih tinggi. Perawatan serigala Gu. Fang Yuan menutupi mata kanannya dan hanya menggunakan mata kirinya untuk melihat serigala bermata putih. Pada saat yang sama, dia menuangkan esensi purbanya ke dalam Gu investigasi Chang San Yin. Seketika, pemandangan di mata kirinya berubah, seolah-olah dia menghadap ke medan perang dari dataran tinggi. Ini adalah kemampuan serigala merawat Gu, itu bisa membagikan pemandangan serigala tertentu ke mata Gu Master. Fang Yuan kemudian membuka mata kanannya, dan dua adegan berbeda ditransmisikan ke otaknya pada saat yang bersamaan. Mata kirinya menunjukkan medan perang, membiarkannya jelas tentang situasinya, dan mata kanannya menunjukkan peternakan di mana serigala berkerumun. Fang Yuan memanggil semua raja serigala dan mencari cacing Gu di tubuh mereka. Jika ada cacing Gu yang langka, Fang Yuan akan mengambilnya agar tidak membiarkannya dihancurkan di medan perang. Secara alami, fokus utamanya adalah perbudakan serigala Gu. Perbudakan serigala Gu adalah Gu yang pernah dibuang. Untuk menangkap begitu banyak raja serigala, Fang Yuan telah menggunakan banyak perbudakan serigala Gu. Secara umum, raja serigala akan memiliki perbudakan serigala yang sesuai dengan Gu pada mereka. Benar saja, Fang Yuan mendapat perbudakan serigala peringkat 3 Gu dan perbudakan serigala peringkat 5-2 Gu dari raja-raja serigala ini. Adapun cacing Gu lainnya, mereka semua biasa saja dengan hanya satu atau dua yang lebih baik. Tetapi mereka tidak bisa menangkap mata Fang Yuan, jadi dia meninggalkan mereka pada raja serigala untuk mempertahankan kekuatan pertempuran mereka. Serigala asap Gu. Fang Yuan mengaktifkan Gu penyembuhan peringkat 4 ini yang terutama digunakan untuk menyembuhkan luka pada serigala. Asap yang melonjak menyelimuti seluruh peternakan untuk waktu yang lama. Laut purba Fang Yuan dengan cepat turun ke dasar. Konsumsi esensi purba untuk menyembuhkan begitu banyak serigala sekaligus sangat besar. Ketika laut purba menyentuh dasar, Fang Yuan mengeluarkan batu purba dan dengan cepat memulihkan esensi purbanya. Setelah menyembuhkan mereka dua kali lagi, Fang Yuan melihat pemimpin suku Ge memimpin sekelompok tetua dan bergegas menuju garis depan. Segera, ledakan intens terdengar dari garis depan. Melalui mata kirinya, Fang Yuan melihat bahwa Raja Serigala yang tak bergerak juga telah bergabung dalam pertarungan. Pemimpin suku Ge dan yang lainnya semuanya melawannya. Dengan segudang Raja Serigala bergabung dalam pertarungan, ada pengaruh yang luar biasa pada serigala dan di bawah kepemimpinannya, kelompok serigala mulai bertarung dengan lebih banyak kegilaan. Garis pertahanan kedua suku Ge juga patah. Untungnya, dengan kanal yang menghalangi jalan, sebagian besar Master Gu suku Ge dapat dengan mulus mundur menuju garis pertahanan ketiga dan mempertahankan pertahanan. Untuk sesaat, suasana di medan perang semakin intensif, menyebabkan jantung berdebar hebat pada orang-orang. Garis pertahanan ketiga adalah pertahanan terakhir. Di belakangnya ada manusia terlemah. Jika ditembus, konsekuensinya tidak terbayangkan. Tidak ada waktu untuk sembuh lagi. Setelah memulihkan esensi purba dibukaannya hingga 90%, Fang Yuan melihat sekeliling. Setelah 3 putaran penyembuhan, luka berat pada serigala ini telah menjadi luka ringan sementara luka ringan benar-benar sembuh. Serigala melolong Gu. Fang Yuan melolong ke arah langit, melolong marah seperti Raja Serigala. Di bawah pengaruh cacing Gu, kelompok serigala di peternakan sedikit membesar, energi mereka meningkat dan kekuatan pertempuran mereka berlipat ganda. Fang Yuan tertawa keras dan mengendarai serigala punuk, dengan pergeseran pikirannya, kelompok serigala segera mulai melolong bersama. Melolong. Pada saat ini, ketika langit diwarnai merah oleh matahari terbenam, ketika angin mulai bertiup kencang dan ketika pertempuran berkecamuk, lolongan serigala menyebar tanpa kendali, menempuh perjalanan 1000 li. Chang San Yin bergerak. Di luar medan perang, ekspresi Men Hong dan Men Hao berubah menjadi serius. Suku Ge, bagaimanapun, bergembira. Chang San Yin, itu Tuan Chang San Yin.
Kami masih memiliki Tuan Chang San Yin. Tuan Chang San Yin datang untuk mendukung kita, semua orang bertahan. Minggir, buka jalan untuk Tuan Chang San Yin. Seketika, moral pasukan suku Ge meningkat dengan cepat. Fang Yuan duduk tegak di atas serigala punuk dan dengan ringan melambaikan tangannya, hampir 10.000 serigala melonjak ke depan, bergerak melewati pagar sederhana di sekitar peternakan, tetapi mereka tidak pergi untuk menyelamatkan sisi utara, melainkan bergerak ke selatan. Sama seperti runtuhnya bendungan besar, banjir yang kuat meledak. Seluruh kelompok serigala dengan cepat menyerbu keluar dari kamp. 1200 raja serigala diatur saat mata panah dengan kejam menyerang ke medan perang. Kelompok serigala musuh telah bertarung untuk waktu yang lama dan sudah kelelahan, dan sekarang kekuatan tempur baru ini menyerang mereka, menyebabkan kematian yang tak terhitung jumlahnya dalam beberapa saat. Hanya dengan satu serangan, Fang Yuan meruntuhkan serangan serigala Turtleback di sisi selatan kamp. Perbudakan serigala Gu, perbudakan serigala Gu, perbudakan serigala Gu. Di bawah perlindungan kelompok serigala, Fang Yuan berulang kali mengaktifkan 3 perbudakan serigala Gu. Perbudakan Gu berubah menjadi asap samar dan menaklukkan 300 raja serigala dalam beberapa saat. Menyerang ke kiri, dia menghendakinya dan seluruh pasukan serigala dengan mulus berubah arah dan menyerang menuju pertempuran tenggara. Tatapan Fang Yuan mengamati pertempuran seperti elang dan segera mengunci Raja Seribu Serigala. Raja Seribu Serigala melolong dan melakukan yang terbaik untuk memimpin kelompok serigala. Tetapi sebagian besar kelompok serigala sangat terkunci dalam pertempuran di garis depan dan akan sulit bagi mereka untuk berbalik untuk sementara waktu. Raja Seribu Serigala ini hanya bisa memobilisasi beberapa ratus serigala yang mudah tenggelam oleh pasukan Fang Yuan. Perbudakan serigala peringkat 3 Gu. Fang Yuan menangkap kesempatan itu dan asap samar mengebor Raja Seribu Serigala. Raja Seribu Serigala ini mungkin ketakutan kaku saat merintih, jiwanya tidak memberikan perlawanan apapun dan dengan cepat ditundukkan. Ini adalah Raja Serigala Seribu kelima. Kelompok serigala yang telah bertarung dengan Gu Master, di bawah isyaratnya, menghentikan pertarungan dan berkumpul di bawah pasukan Fang Yuan. Kekacauan di daerah tenggara segera berhenti. Pertempuran yang telah diperjuangkan oleh Gu Master dengan nyawa mereka dipertaruhkan diselesaikan dalam sekejap mata. Musuh bebuyutan mereka malah menjadi sekutu mereka. Apakah ini kemampuan Tuan Chang San Yin? Menakutkan, menakutkan. Memimpin segudang kelompok serigala sendirian, pantas saja dia disebut Raja Serigala. Gu Masters memandang Fang Yuan dengan tatapan tercengang. Tatapan mereka menatap sosoknya yang surut, meninggalkan tempat ini menuju medan perang lain. Bergerak tanpa hambatan, benar-benar tanpa hambatan. Semua orang yang berani menghalangi jalannya benar-benar tersapu. Di bawah keinginannya, puluhan ribu serigala bergegas maju. Di bawah indikasinya, pasukannya bergerak kemana-mana, tak tertandingi. Hanya dengan satu-satunya kekuatannya, dia membalikkan krisis, mengubah seluruh situasi, dia adalah cahaya jalan perbudakan. Di luar medan perang, Men Hong, Men Hao, dan yang lainnya semuanya kehilangan warna di wajah mereka. Di bawah tatapan rumit mereka, kelompok serigala Fang Yuan dengan cepat berkembang seperti bola salju yang bergulir, semakin besar semakin banyak mereka membunuh. Kemanapun mereka pindah, mereka akan meninggalkan reruntuhan dan sekelompok Master Gu yang tercengang, sebelum mereka pergi. Taktik komando serigala ini tidak masuk akal dan juga sangat mendominasi. Di bawah kekuatan besar ini, rintangan kecil langsung dihancurkan. Fang Yuan dengan sengaja menghindari medan perang Raja Serigala yang tak terhitung jumlahnya dan berputar-putar di sekitar kamp suku Ge, menaklukkan 3.000 Raja Serigala. Secara total, jumlah 1.000 Raja Serigala yang dia miliki mencapai 8. Adapun jumlah 100 Raja Serigala, mereka hampir 2 kali lipat, mencapai 59. Formasi serigala Fang Yuan seperti binatang mitos, menelan semua serigala Turtleback di jalurnya dan memperluas dirinya sendiri. Setelah berulang kali menaklukkan raja-raja serigala ini, jiwa Fang Yuan juga menderita serangan balik, dia merasa gelisah dan mual. Fang Yuan menahan perasaan ini dan mengumpulkan kelompok serigala sebelum kembali ke peternakan. Peternakan tidak bisa menampung serigala ini lagi. Ada terlalu banyak serigala. Fang Yuan juga tidak tahu jumlah pastinya dengan jelas, dia hanya bisa menebak jumlahnya telah melampaui 12.000. Fang Yuan tidak terburu-buru untuk bergabung dalam pertempuran.
Situasinya sudah ditentukan sekarang. Dia turun dari serigala punuk dan menutup matanya untuk mengistirahatkan semangatnya. Setiap interval yang ditetapkan, dia akan membuka matanya untuk mengamati medan perang melalui penglihatan serigala mata putih dan mengawasi situasi pemimpin suku Ge dan yang lainnya. Para petinggi suku Ge ini tidak bisa mati. Jika mereka mati, suku Men mungkin akan terbangun untuk bergerak. Setelah beristirahat sebentar, meskipun Fang Yuan belum pulih sepenuhnya, tidak ada masalah dalam memerintahkan serigala. Dia bergabung dengan medan perang lagi. Kali ini, dia hanya mengerahkan 8.000 Raja Serigala ke pertempuran. Serigala biasa terlalu rendah ancaman terhadap segudang Raja Serigala. Dalam perjalanannya, setiap anggota suku Ge akan memanggil namanya dengan keras. Chang San Yin datang untuk membantu. Mendengar suara-suara seperti itu, petinggi suku Ge yang mengelilingi Raja Serigala yang tak terhitung jumlahnya semuanya merasakan semangat mereka disegarkan. Semuanya, tolong mundur selangkah dan istirahat sejenak, biarkan aku menangani ini. Fang Yuan mencapai medan perang dan di bawah keinginannya, 8.000 Raja Serigala mengepung segudang Raja Serigala. Raja Serigala yang tak terhitung jumlahnya sudah berniat untuk mundur, tetapi apakah itu menyerang ke kiri atau ke kanan, ia tidak bisa menerobos pengepungan. Keterampilan manipulasi serigala seperti itu. Melihat segudang Raja Serigala dipermainkan oleh Fang Yuan, Men Hao, Men Hong dan yang lainnya mengungkapkan ekspresi heran. Sebelumnya, Fang Yuan telah menyerang pasukan besar, meratakan segala sesuatu di jalannya, sehingga mereka tidak dapat melihat keterampilan memanipulasi serigalanya. Sekarang, dia memerintahkan serigala dengan cermat, mengungkapkan keterampilan manipulasi serigala tingkat atas di dataran utara. Hanya ada 8.000 Raja Serigala, dan 7 dari mereka tidak dapat menampilkan kekuatan penuh mereka karena tekanan dari Raja Serigala yang tak terhitung jumlahnya. Namun, di bawah kendali Fang Yuan, segudang Raja Serigala merasa seperti dikelilingi oleh ribuan tentara, seolah-olah itu adalah lalat yang terperangkap dalam jaring laba-laba. Akhirnya, Raja Serigala yang tak terhitung jumlahnya benar-benar kelelahan sampai mati oleh Fang Yuan, dan dalam serangan balik terakhirnya sebelum kematian, ia merenggut nyawa 1.000 Raja Serigala. Raja Serigala, Tuan Chang San Yin benar-benar Raja Serigala. Melihat tubuh besar Raja Serigala yang jatuh dengan keras, semua Master Gu bersorak keras. Raja Serigala, Raja Serigala, Raja Serigala. Dengan pertempuran ini, semua orang merasa julukan Raja Serigala benar-benar cocok. Teriakan melonjak satu demi satu dan segera banyak yang bergabung, berteriak keras dengan tatapan tajam, dan beberapa bahkan meneteskan air mata dari mata mereka. Ini adalah jenis perasaan emosional, semacam pemujaan terhadap para pahlawan, penghormatan terhadap kekuatan. Dengan orang ini di sini, lebih mudah diucapkan daripada dilakukan bagi kita untuk mencaplok suku Ge. Ekspresi Men Hong tampak pucat hingga ekstrim, pertempuran ini telah benar-benar menghilangkan ambisinya. Raja Serigala, Men Hao yang merasa rendah terhadap Chang San Yin, dengan linglung menggumamkan nama ini. Dia tidak pernah merasakan betapa beratnya beban nama ini sebanyak saat ini. Di medan perang, pemimpin suku Ge membawa para tetua menuju Fang Yuan. Kekuatan mantan pahlawan masih ada. Pertempuran hari ini benar-benar membuatku bersujud kagum. Aku, atas nama seluruh suku Ge, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuanmu untuk membantu kami. Pemimpin suku Ge membungkuk dalam-dalam ke arah Fang Yuan. Saudara Ge, kamu berbicara terlalu tinggi tentangku. Mari kita bersihkan medan perang dengan cepat. Fang Yuan tersenyum. Mayat Raja Serigala yang tak terhitung jumlahnya tergeletak di tanah, tetapi Fang Yuan tidak mengambil masalah itu sendiri untuk menghindari kecurigaan. Jika saya memiliki Gu perbudakan serigala peringkat 4, saya bisa mengambil Raja Serigala yang tak terhitung jumlahnya serigala punggung kura-kura ini, sayang sekali. Fang Yuan merasakan penyesalan di dalam hatinya. Perbudakan binatang peringkat 4 Gu bisa mengendalikan banyak sekali Raja Binatang. Segudang kelompok binatang buas adalah kekuatan besar bagi sebuah suku. Jadi, biasanya, perbudakan binatang peringkat 4 Gu tidak dijual di pasar dataran utara. Untuk harga banyak cacing Gu, begitu mereka mencapai peringkat 4, akan naik tajam. Perbudakan binatang Gu adalah salah satunya, ada juga peninggalan Gu selain ini.
Fang Yuan hanya bisa membeli perbudakan serigala peringkat 2 dan peringkat 3 Gu di pasar, dan tidak mendapatkan perbudakan serigala peringkat 4 Gu. Saat ini, saya memiliki sejumlah besar perbudakan serigala peringkat 2 dan 3 Gu. Tapi sepertinya aku harus menyempurnakan perbudakan serigala peringkat 4 Gu sendiri. Fang Yuan saat ini tidak memiliki perbudakan serigala peringkat 4 Gu, dengan perbudakan serigala peringkat 4 Gu, dia bisa mengendalikan segudang Raja Serigala, dan beban jiwanya untuk mengendalikan kelompok serigala melalui Raja Serigala akan berkurang banyak. Serigala mata putih binatang buasnya yang bermutasi saat ini masih bayi dan bisa diperbudak oleh Gu peringkat 3. Tetapi begitu matang, itu akan membutuhkan perbudakan peringkat 4 Gu, jika tidak, ia tidak akan mendengarkan perintah dan bahkan bisa melarikan diri. Tuhan, kami telah menemukan perbudakan serigala peringkat 4 Gu. Tepat pada saat ini, seorang Gu Master yang sedang mencari mayat Raja Serigala yang tak terhitung jumlahnya berteriak keras. Apa? Mata pemimpin suku Ge bersinar terang dan segera setelah itu, tertawa, haha, Gu yang berharga harus cocok untuk seorang pahlawan, Gu ini harus diberikan kepada saudara Chang. Meskipun ada kemungkinan besar bagi perbudakan binatang peringkat 4 Gu untuk tinggal di segudang Raja Binatang, Fang Yuan masih bahagia. Mungkin ada beberapa kekurangan dalam pertempuran hari ini, tetapi hasilnya masih membuat Fang Yuan sangat puas. Sangat disesalkan telah membunuh Raja Serigala yang tak terhitung jumlahnya, tetapi dia masih bisa mendapatkan perbudakan serigala peringkat 4 Gu. Kedatangan cacing Gu ini benar-benar tepat waktu, sudah lama sekali sejak Fang Yuan mengalami hal baik seperti itu terjadi padanya. Dia dengan hati-hati menerima cacing Gu ini dan mengucapkan selamat tinggal kepada petinggi suku Ge, dia bahkan tidak bergabung dalam perjamuan perayaan, menggunakan alasan untuk menyempurnakan Gu peringkat 4 ini untuk menghindarinya. Malam, api unggen perayaan di luar tenda menyala terang. Teriakan kemenangan dan teriakan untuk korban bercampur dan menyebar ke arah Fang Yuan. Fang Yuan sedang duduk bersila di tanah, pikirannya tenang saat dia melihat ke dalam lubangnya. 90% laut purba itu tenang, airnya bersinar terang seperti emas. Sayangnya, Fang Yuan masih belum sepenuhnya beradaptasi dengan dataran utara, sehingga masih ada penindasan, menyebabkan kultivasinya mandek untuk sementara. Esensi purba emas sejati tampak luar biasa tetapi tidak berguna sekarang. Namun, kultivasi hanyalah salah satu bagian dari kekuatan. Ada cara lain bagi Fang Yuan untuk meningkatkan kekuatannya. Misalnya, kekuatan 10 Jun Gu yang saat ini dia pegang. Gu ini juga Gu peringkat 4, tetapi harganya jauh lebih rendah daripada Gu perbudakan binatang peringkat 4. Dan karena dapat dengan mudah disempurnakan dan biaya pembuatannya juga rendah, itu agak umum di pasar. Kekuatan 10 Jun Gu tidak terlihat istimewa, terlihat seperti beban besi biasa. Fang Yuan menuangkan esensi purba ke dalamnya, kemudian melayang di atas Fang Yuan dan mengeluarkan cahaya melamun yang menyinari seluruh tubuh Fang Yuan, mengukir beberapa tanda dao dari jalur kekuatan di tubuh Fang Yuan. Setelah beberapa saat, kekuatan Tenjun Gu tiba-tiba mengeluarkan sedikit ledakan dan pecah berkeping-keping, jatuh di rambut Fang Yuan. Kekuatan 10 Jun Gu adalah Gu yang dapat dibuang, ini adalah kekuatan ketiga dari 10 Jun yang digunakan Gu Fang Yuan. Fang Yuan melepaskan potongan besi dan menggenggam tinjunya, merasakan peningkatan kekuatan telah mencapai kemacetan. Selanjutnya, saya perlu meningkatkan kerangka, kulit, tendon, dan sebagainya, untuk menyebabkan ember air, tubuh saya, menjadi lebih dalam, lebih besar dan lebih kencang, sehingga dapat menahan lebih banyak kekuatan. Tatapan Fang Yuan melintas saat dia mengeluarkan jiwa serigala Gu. Ini adalah jiwa serigala terakhir Gu. Fang Yuan menuangkan esensi purbanya ke dalam jiwa serigala Gu meledak dan berubah menjadi jiwa serigala abu-abu yang menabrak tubuhnya. Jiwa 100 manusia dan jiwa serigala kusut satu sama lain, kesulitan kali ini berkali-kali lebih banyak dari sebelumnya. Sebelumnya, ketika Fang Yuan menggunakan jiwa serigala Gu, dia hanya memiliki lebih dari 3.000 serigala di bawahnya. Sekarang, setelah pertempuran hari ini, dia telah menerima banyak Raja Serigala dan dengan demikian beban pada jiwanya jauh lebih besar. Alis Fang Yuan berkerut menjadi simpul, keringat keluar dari dahinya dan dia mengertakkan gigi untuk bertahan. Akhirnya, jiwa 100 manusia dan jiwa serigala bergabung bersama. Boom!
Suara lembut bergema di telinganya, akumulasi kuantitatif jangka panjang telah membawa perubahan kualitatif saat ini. Jiwa 100 orang telah benar-benar berubah menjadi jiwa manusia serigala. Jiwa manusia serigala tampak seperti warna abu-abu yang telah dipadatkan hingga ekstrim. Penampilan jiwa sebagian besar seperti Fang Yuan, kecuali pangkal hidungnya lebih panjang, mata lebih tajam dan tubuhnya lebih kurus. Ada 2 telinga serigala yang tajam, rambut panjang yang mencapai pinggangnya dan ekor serigala berbulu yang tumbuh dari pantatnya. Dengan pembentukan jiwa manusia serigala, Fang Yuan merasa santai seolah-olah dia telah menyingkirkan beban yang sangat berat. Dalam benaknya, hubungan dengan serigala menjadi jauh lebih dekat, dan dia bahkan bisa merasakan perasaan akrab yang samar dari jiwa Raja Serigala. Ini tidak ada di sana ketika dia memiliki jiwa 100 orang. Setelah membentuk jiwa manusia serigala, Fang Yuan mendapatkan aura serigala, menyebabkan Raja-Raja Serigala ini menganggapnya sebagai salah satu spesies mereka. Dengan demikian, itu bukan lagi penindasan murni menggunakan jiwa 100 orang, tetapi juga perasaan persetujuan dari serigala. Jiwa 100 manusia hampir mencapai batasnya setelah memperbudak begitu banyak serigala. Sekarang, dengan jiwa manusia serigala, aku bisa menerima 3 kali lebih banyak Raja Serigala. Hanya saja mungkin akan ada sedikit peluang seperti hari ini. Tapi padang rumputnya sangat besar dan kelompok serigala banyak, setidaknya saya akan bisa menggandakan kelompok serigala ini dalam perjalanan kita ke Majelis Pahlawan. Melihat sejumlah besar perbudakan serigala peringkat 2 Gu di bukaannya, banyak perbudakan serigala peringkat 3 Gu dan 1 perbudakan serigala peringkat 4 Gu, Fang Yuan penuh harapan terhadap masa depan. Ada sedikit bintang di langit. Angin dingin bertiup melalui padang rumput di malam hari. 2 serigala punuk bergerak malam ini, membawa Gu Masters investigatif suku G, 1 tua dan 1 muda. Huf huf huf, sangat dingin. Guru Gu muda meringkuk tubuhnya dan meniup udara panas. Aku menyuruhmu memakai pakaian lagi, tapi kamu tidak mau. Ini disebut penderitaan karena tidak mendengarkan orang tua Anda. Guru Gu tua tertawa, dia mengenakan jubah kulit tebal dengan lengan panjang dan sepatu bot panjang, bersama dengan topi flanel, dia tidak merasakan sedikit pun kedinginan. Paman, ini pertama kalinya saya mengintai, saya kurang pengalaman. Guru Gu muda bergumam dengan suara lembut sebelum bersumpah, ketika aku pergi keluar untuk mengintai besok, aku pasti akan mengenakan pakaian paling tebal. Seharusnya tidak terlalu tebal. Pakaian yang terlalu tebal hanya akan memengaruhi gerakan Anda dalam pertempuran. Selain itu, Anda cenderung tertidur jika terlalu hangat. Kita adalah mata suku Ges, kita harus waspada setiap saat. Yang terbaik adalah pakaian yang akan membuat Anda tetap hangat, jadi Anda akan merasa kedinginan jika Anda diam lama, ini akan mendorong Anda untuk terus mengintai. Guru Gu tua berbagi pengalamannya dengan sungguh-sungguh. Itu sudah hari ketiga sejak pertempuran dengan serigala Turtleback. Mitra Gu Master tua telah meninggal di medan perang, sehingga Gu Master muda dikirim untuk menutupi celah. Guru Gu muda masih belum berpengalaman dan membutuhkan bimbingan Guru Gu tua. Paman, Tuan Gu muda baru saja akan membuka mulutnya. Diam. Guru Gu tua tiba-tiba mengulurkan tangannya untuk memberi isyarat berhenti, matanya menyipitkan mata dan melihat cahaya yang tiba-tiba muncul jauh. Apa itu? Guru Gu tua segera berjaga-jaga, dia menggunakan Gu investigasinya tetapi tidak bisa melihat apa-apa. Nak, gunakan Gu telinga tanganmu untuk mendengarkan. Guru Gu tua memerintahkan. Iya, Tuan Gu muda tidak berani ceroboh, dia segera membalikkan tubuhnya dan turun dari serigala punuk dan mengulurkan tangan kanannya. Dia mentransfer esensi purba ke telapak tangan kanannya, rumput tumbuh keluar dari telapak tangan, menciptakan tunas daging. Kuncup daging kemudian terbuka untuk membentuk telinga. Pemuda itu menempelkan telinga ini dengan erat ke tanah dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Tidak ada yang lain selain suara angin. Guru Gu muda melakukan yang terbaik untuk mendengarkan tetapi tidak mendapatkan hasil. Dia tertawa, Paman, apakah kamu mencoba menakut-nakuti saya? Bahkan tidak ada. Pertempuran baru saja berakhir, jadi mungkin saya terlalu gugup. Guru Gu tua menghela nafas. Dia kembali melihat ke kejauhan, tetapi tidak ada yang aneh, dia merasa penglihatannya mungkin telah kabur sebelumnya. Apa yang perlu digugupkan, ada pemimpin suku tua di sini dan kami juga memiliki Raja Serigala Chang San Yin bersama kami.
Tidak perlu takut bahkan jika kelompok serigala Turtleback lain datang. Tatapan pemuda itu melintas ketika dia berbicara tentang Fang Yuan, tidak dapat menyembunyikan pemujaan di matanya. Ya, memang keberuntungan suku kita untuk mendapatkan bantuan Raja Serigala. Guru Gu tua menghela nafas saat dia mengingat pemandangan di medan perang. Hus, hus hus. Tiba-tiba, suara panah yang bergerak cepat di udara menyebar ke arah mereka. Siapa? Guru Gu tua berteriak, dia tanpa sadar melompat dari serigala punuk dan berguling dengan mulus beberapa kali. Bunyi gedebuk, tombak tulang tajam menembus tanah satu demi satu. Serangan musuh. Guru Gu tua memiliki pemikiran ini pada saat pertama. Dia dengan cepat berdiri dan buru-buru memperingatkan terhadap Tuan Gu muda. Pemuda itu sudah ditusuk tombak tulang dan meninggal di tempat. Hati Guru Gu tua itu bergerak-gerak, tetapi dia tidak punya waktu untuk berduka, segera mengeluarkan sinyal Gu dari bukaannya. Tetapi sebelum dia bisa mengaktifkannya, dia terkena serangan fatal. Dia dengan kaku berdiri di tempat itu seperti patung. Garis darah perlahan muncul di lehernya, menjadi semakin jernih. Akhirnya, kepalanya condong ke samping dan jatuh ke tanah, benar-benar terpisah dari leher. Darah segar menyembur keluar seperti geyser dari lehernya. Beberapa sosok berjalan keluar dari kegelapan, memimpin mereka adalah tetua eksternal suku Men Siwu. Dia melihat kedua mayat itu dan dengan bangga berkata, semut-semut ini, membunuh mereka semudah membalik telapak tanganku. Tuan tetua itu tangguh. Dengan tuan tetua di sini, Gu Master investigasi suku Ge hanyalah cangkang kosong. Beberapa Gu Master mengikuti di belakang dengan tersanjung. Siwu menyipitkan matanya dengan gembira dan melihat ke arah pasukan suku Ge. Suku Ge ini bisa menang lebih awal karena pengintaian mereka, mampu membuat persiapan yang cukup terlebih dahulu. Kali ini, pemimpin suku penguasa telah mengirim hampir semua tetua, suku Ge tidak akan bisa lepas dari bencana kali ini. Hehehe, saya benar-benar ingin melihat ekspresi terkejut dan ketakutan pada orang-orang ini ketika serigala 10.000 malam menyerang mereka sekaligus. Suku Ge mungkin sudah bergerak selama beberapa hari, meninggalkan lembah Hongyan dan berhasil mengalahkan kelompok serigala punggung kura-kura, tetapi suku Men tidak berniat untuk membiarkan mereka pergi. 3 hari setelah serangan kelompok serigala Turtleback, suku Men Gu Masters diam-diam memimpin kelompok serigala malam untuk melakukan gelombang kedua serangan terhadap suku Ge. Pada saat yang sama, para tetua suku Men juga pindah untuk membunuh sejumlah besar Gu Master investigatif suku Ge. Konspirasi besar melawan suku Ge sudah terungkap. Ketika kelompok 10.000 serigala ini ditemukan, mereka hanya berjarak 100 li dari kamp. Serangan serigala, serangan serigala. Seorang Gu Master investigasi yang mengamati dari menara pengawas berteriak. Hus hus hus. Beberapa sinyal Gu ditembakkan ke langit, meledak menjadi kembang api yang terang. Semua orang bangun, ada serangan, itu adalah sekelompok 10.000 serigala malam. Anggota suku Ge yang tertidur lelap terkejut terbangun. Cepat, beritahu pemimpin suku. Gu Masters investigatif bergegas secepat yang mereka bisa. Sosok manusia secara bertahap muncul dari mana-mana di kamp suku Ge, keraguan dan teriakan panik bercampur untuk membentuk keributan. Di tenda utama, ekspresi pemimpin suku Ge memucat ketika dia mendapat berita ini. Gu Master investigasi terkutuk itu. Ini adalah pemikiran pertama dari pemimpin suku tua. Tapi dia segera mengerutkan kening. Bahkan jika serigala malam sulit dideteksi di malam hari, tetapi dengan begitu banyak serigala malam, mengapa Gu Masters investigatif tidak melaporkan lebih awal? Inderanya yang tajam mencium jejak konspirasi. Dia dengan cepat melemparkan pikiran ini ke benaknya. Ini bukan waktunya untuk memikirkan ini. Serigala malam sudah sangat dekat dengan kamp, tidak ada waktu untuk membangun garis pertahanan. Apa yang harus kita lakukan? Dalam kegelapan tak terbatas ini, tidak ada informasi yang jelas tentang situasi musuh. Pemimpin suku Ge hanya tahu kelompok serigala ini besar, setidaknya 10.000 kelompok serigala. Tapi dia tidak tahu apakah ada kelompok serigala lain atau apakah Master Gu suku Men bersembunyi di sekitarnya. Pada saat mendesak ini, pemimpin suku Ge tidak dapat memikirkan tindakan balasan dan hanya bisa mengirim perintah, kirim perintahku. Semua Master Gu suku Ge harus berkumpul di tenda utama. Kelompok serigala malam cepat dan telah mencapai kamp. Kelompok serigala ada di sini. Blokir mereka, kita harus memblokir mereka. Cepat, aktifkan bola cahaya Gu.
Seorang Master Gu yang berada di garis depan menembakkan bola cahaya peringkat 2 Gu ke arah langit. Di bawah penerangan bola cahaya, kelompok serigala malam yang padat menunjukkan penampilan mereka. Serigala malam ini kurus dengan postur tubuh yang kuat, mereka memiliki kulit hitam mengkilap tetapi tidak memiliki bulu. Pupil dan cakar hitam mereka memancarkan cahaya yang kejam. 100 Raja Serigala menggeram dan menyerang. Ya Tuhan! Master Gu hanya bisa berteriak kaget sebelum dia dibunuh seketika oleh Raja Serigala. Kelompok serigala malam itu seperti semburan, menerobos tiang-tiang sederhana di sekitar kamp, dan memulai pembantaian mereka. Saat ini, Master Gu suku Ge masih berkumpul menuju tenda utama pusat. Kamp luar yang luas telah berubah menjadi pemandangan dunia bawah. Serigala melolong dengan penuh semangat, manusia meratap kesedihan dan teriakan ketakutan meledak bersama. Serigala malam cepat, dan merobek tenda. Banyak manusia yang masih dalam tidur mati dengan kejam di bawah cakar mereka. Mereka menggunakan kematian dan darah sebagai peringatan. Kamp dalam gempar, manusia yang ketakutan melonjak keluar dan mencoba melarikan diri, saling menginjak-injak. Penggerebekan malam, pemimpin suku Ge berdiri di luar tenda utama, sudut matanya hampir robek saat melihat ini, jantungnya berdarah. Pembantaian kelompok serigala memang menyebabkan banyak kematian, tetapi bahkan lebih banyak kematian yang disebabkan oleh orang-orang yang saling menginjak-injak. Situasi kacau seperti itu sudah di luar kendali, menyebabkan rencana pemimpin suku Ge untuk melakukan serangan balik setelah mengatur pasukan menjadi. Sebagian besar Gu Master terjebak di antara kekacauan. Hanya banyak tetua dan beberapa Master Gu elit yang berhasil berkumpul di tenda utama. Keuntungan kita tidak ada lagi. Pemimpin suku Ge memejamkan mata kesakitan, tubuhnya dingin saat dia jatuh ke dalam keputusasaan dan kesedihan yang mendalam. Dengan pertempuran ini, bahkan jika kita beruntung berkumpul dengan orang-orang yang tersisa, suku Ge akan jatuh ke suku skala kecil. Suku Ge telah jatuh di tanganku. Aku malu menghadapi leluhurku. Aku adalah pendosa suku Ge. Di tenda utama, beberapa tetua berteriak, beberapa memiliki ekspresi tak bernyawa dan beberapa panik. Suku Ge masih belum selesai, semuanya, hanya ada satu cara yang tersisa untuk membalikkan situasi ini. Mengikuti suara itu, Fang Yuan masuk ke tenda utama. Mata pemimpin suku Ge berbinar seperti orang yang tenggelam menemukan batang kayu yang menyelamatkan nyawa. Saudaraku, tolong bicara cepat. Dia memandang Fang Yuan dan bertanya dengan tergesa-gesa. Fang Yuan langsung ke intinya dan berkata dengan tegas, sekarang, kamp sedang kacau, kita tidak bisa begitu saja bertahan, situasinya telah lepas kendali. Hanya dengan menggunakan serangan sebagai pertahanan, kita dapat memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Raja Serigala, maksudmu adalah? Pemimpin suku Ge bergumam. Semua orang saling memandang. Fang Yuan tersenyum ringan, Saudara Ge, apakah kamu lupa bahwa aku memiliki perbudakan serigala peringkat 4 Gu bersamaku? Dia melihat ekspresi semua orang dan melanjutkan, yang di sini semuanya adalah elit suku Ge, kekuatan pertempuran terkuatnya. Kita akan membentuk kelompok dan segera bergerak keluar, mengalir melawan serangan serigala menuju Raja Serigala yang tak terhitung jumlahnya. Dalam pertempuran, saya akan menaklukkan Raja Serigala yang tak terhitung jumlahnya, dan seluruh situasi akan berbalik. Ekspresi semua orang berubah. Ini adalah rencana yang benar-benar kacau. Orang harus tahu, Gu Master akan mengandalkan keunggulan medan untuk melawan segudang kelompok binatang buas dan bertarung dalam perang gesekan, tetapi bahkan ini akan menciptakan korban besar. Sekarang, Fang Yuan ingin mereka menggunakan darah dan tubuh daging mereka untuk menyerang pelanggaran kelompok binatang buas yang tak terhitung jumlahnya dan membunuh segudang Raja Serigala di antara serigala yang tak terhitung jumlahnya. Ini hanyalah mencari malapetaka. Metode ini terlalu berisiko. Jika orang lain mengatakannya, mereka akan ditegur dengan marah dan bahkan mengejeknya dengan kejam. Namun, Chang San Yin yang mengusulkannya yang menyebabkan semua orang terdiam. Kegilaan, ini benar-benar kegilaan. Seorang tetua bergumam. Yang lain menunjukkan ekspresi ragu-ragu, bertentangan dengan momentum kelompok serigala akan mengakibatkan kematian 9 dari 10 kali. Terus terang, itu meminta mereka untuk menyerahkan hidup mereka dengan imbalan kelangsungan hidup seluruh klan. Master Gu peringkat 3 ini telah menjadi lebih tinggi untuk waktu yang lama dan biasanya akan hidup mewah. Mereka semua menghargai hidup mereka. Bersambung.